Mak. Hey guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Malam ini kita hindari dulu pembahasan horor-horor, pembahasan film. Aku takut kalian bosan. Jadi langsung aja, aku kemarin di Instagram, di story salah satu teman aku, dia posting sebuah komik di webtoon yang kayaknya menarik. Karena apa? Karena judulnya Nusantara Horror Story. Jadi kisah horor yang kayaknya Indo banget. Nggak tahu kenapa aku tertarik sama komik itu. Nah, sebelumnya kita di webtoon juga udah pernah baca bareng-bareng komik horor berjudul Silent Horror. Yang mana komik itu nggak ada dialog percakapan, cuma sekedar gambar, tapi ending dari kisahnya itu bikin. Dan sekarang aku nemu lagi satu komik horor di webtoon. Jadi di sini kita bakal baca bareng-bareng komiknya, sehoror apa dan seikonik apa, karena namanya Nusantara nih. Harusnya bisa jadi Indonesia banget. Nah, di webtoon sendiri, komik ini udah dilihat, udah dibaca sebanyak 13,4 juta orang. Dan followersnya udah 181.658. Nah, waktu aku tanya sama temen aku itu, rekomendasinya episode berapa yang bagus, yang horor. Dan dia menyarankan baca dari episode 1, episode awal. Jadi kita bakal baca dari episode awal. Nah, episode awal ini sendiri, episode satunya itu dirilis tanggal 8 Oktober 2017. 2017. 5 tahun lalu. Yang aku rasa kalau 2017 ini kualitas gambarnya mungkin nggak sebagus yang terbaru ya, yang 2022. Tapi kita coba baca aja. So, langsung aja before video selesai, The Mirror mau selake. Nusantara Horror Story Guling Part 1. Oke, pesan dari Laitar. Woi, ada apa? Gue mau pesan guling lucu nih. Cowok mainannya guling. Wek. Ini bukan guling biasa loh, bentar. Gambar gulingnya pocong. Lucu kan? Serem tahu, hihi. Lucu dari Hong Kong. Ini dari Thailand loh. Jangan aneh-aneh, besok udah malam satu suro loh. Emang kenapa? Kata Mbah itu malam sakral, yang dari alam lain bisa nyebrang ke sini. Oh, jangan nakutin sih. Wah, kakak dasar cemen, dasar cewek aneh, biarin, weh. Cewek indigo memang aneh. Cowoknya indigo. Niat gue beli guling ini biar dia terkesan. Guling pocong ekspor Thailand 37.000. Tapi kenapa dia masih cuek? Padahal dia peka sama makhluk gaib. Kenapa nggak peka sama perasaanku ya? Anjir. Beli. Ting tong. Maksudnya? Ini apa nih? Oh, bel. Tunggu sebentar. Selamat pagi dengan Mas Arif. Yap. Kami mau mengantarkan pesanan, Mas. Kurirnya serem juga, weh. Guling pocong. Wah, cepet ya. Si pemesanannya udah. Silakan tanda tangan dulu. Oke. Tanda tangan merah. Keren. Efek darahnya detail. Gue nggak salah beli. Dan si kurirnya tertawa jahat. Senang Anda menyukainya. Di sini kalian mengindikasi sesuatu nggak dengan boneka pocong itu? Foto dulu, selfie. Gerhana bulan. Keren kan dari Laitar. Kerenan banci Thailand, wek. Sembarangan. Rip. Iya. Buang tuh guling. Emang kenapa? Gue ngerasa ada yang aneh sama tuh guling. Aneh gimana? Guling lo ada aura gelapnya. Jangan ngomong yang kagak-kagak. Ini serius. Lo juga ada aura aneh. Aura yang bikin gue tertarik. Gue juga bercanda, on. Ini serius. Bentar. Si Arif penakut. Dia takut dibercandain horor. Tapi dia pesan yang horor. Aneh juga si Arif. Yah, lagi-lagi dicuekin. Dia melakukan segala cara, bahkan itu nggak normal. Itu normal nggak sih? Oh, dia punya pen tablet. Komikus kah? Dibaringkan tuh pocong di belakang. Dia nengok. Kayaknya Arif nggak sadar ya. Sambung udah gitu aja. Oke, kita lanjut ke part 2. Nusantara Horror Story Guling part 2. Masih di malam hari, masih di rumah Arif. Arifnya mukanya agak panik. Si pocong melihat ke arah dia.
Oh my god. Muka pocongnya kayak monyet. Terbang. Hilang. Mak. Sumpah ini kalau dijadikan video bakal jump scare banget nih. Tapi si Arifnya nggak ngeh juga, udah sedekat itu. Oke, baru dia sadar. Dia halu. Mungkin gue lelah. Gara-gara Lighter ngomong aneh-aneh, bikin kepikiran terus. Masih di... Oh my god. Your leg, Arif. Mukanya kosong hampa gitu. Dan muncul lagi nih. Oh my god. Berdiri pocong. Terus dia pergi. Jangan bilang abis ini dia muncul di layar. Yap, Parika. Dia ngeh nih kita lagi liatin dia. Apa gua kata, ye. Ayo tak kata, Neng. Apa gua kata. Gue ke Mekarta, gue ke Jakarta. Ya nggak sih? Itu nggak sih lagunya? Siapa yang hidupin? Perasaan gue nggak enak. Tapi dia masih tidur di situ dan bersambung lagi, guys. Kita lanjut part 3 langsung. Nusantara Horror Story Guling part 3. Masih di malam yang sama. Si pocong udah di pojokan kasur dan si Arif lagi main HP ya itu. Matanya merah, kayaknya nggak bisa tidur. Dan dia chat Lighter lagi. Tar udah tidur? Belum. Ada awat. Ada yang nggak beres sama ini guling. Tuh kan apa gue kata? Iya lo bener. Terus ini gimana Tar? Buang tuh guling besok pagi. Nggak bisa dibuang sekarang. Percuma, ntar bakal balik lagi. Mereka cuma punya waktu 1 malam suruh ini. Habis itu balik lagi. Iseng amat sih. Bentar. Lighter kok tahu tentang pocong? Seakan-akan dia udah pernah memiliki guling pocong itu. Atau dia tahu sesuatu tentang pocong itu. Ntar gue takut. Wek. Mana Arif yang berani? Gue sebenarnya tuh penakut. Gue udah tahu. Gue beli guling pocong juga supaya lo tertarik. Gue juga udah tahu kok. Lah, kalau tahu semua kenapa nggak ngomong? Nunggu lo ngomong jujur, haha. Gue juga mau ngomong. Apa? Lo nggak perlu jadi pura-pura berani, jadilah diri lo sendiri. Iya. Gue lebih suka cowok penakut tapi jujur daripada pura-pura berani tapi bohong. Dan lo udah berani ngomong jujur. Berarti lo suka sama gue? Bodo amat. Tar. Oke, dia dapat satu pesan dari Gmail. Email. Di shock. Konfirmasi pembelian guling pocong. Dear Pak Arif, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk pengiriman barang tersebut mengalami keterlambatan. Karena ekspedisi pengantar barang kami mengalami kendala teknis untuk barang yang kami kirim 2 hari ke depan. Oke. Jadi yang lagi di pojokan kasur itu siapa? Belum dikirim. Terus yang tadi dikirim? Sialan. Udah tidur bego. Pet apa, Pet? Sial, dia masih di sini. Pergi sana. Diliatin nggak tuh? Dikduk jantung. Bro. Sudah tidur? Apa? Pura-pura tidur. Anjir, udah tahu. Serem banget mulutnya. Ini bukan bantal gue. Tidak. Dia di atas kepalanya. Ini kayak guling pocong. Oh my god, dijepit. Oh my god, terngiang-ngiang wajahnya. Dia teriak tepat di hadapan lu, Arif. Ternyata cuma mimpi, malah yang berat. Ngeri, tapi senang juga. Hari ini ada sedikit harapan dari Lighter. Tapi badan gue kok nggak bisa gerak. Kenapa badan gue? Loh, kenapa ini? Hey bro, kali ini kita gantian. What? Oke, kita review dikit ya. Overall dari 3 episode yang berjudul Guling ini, aku suka dari segi penyajian gambarnya. Maksudnya pergantian gambar untuk menceritakan kisah itu. Yang paling bikin merinding dan seru
itu adegan ketika pocongnya berdiri, terus tiba-tiba ada di belakang si Arif, atau tiba-tiba lagi ada di depan kita. Itu keren menurut aku. Kualitas gambarnya juga, ya, bisa lah bikin suasana horor. Menurut kalian gimana? Kalau menurut aku sih dari segi ceritanya ya bisa lah, boleh lah. Walaupun aku masih bertanya-tanya, siapakah kurir yang nganterin pocong itu? Oke, jadi itu cerita pertama berjudul Guling. Oke, kita lanjut. Kita cek di episode barunya ya. Nah nih, Gundul Pringis nih. Gundul Pringis aku pernah bahas di video hantu Indonesia yang horor, menyeramkan tapi kurang terkenal. Itu serem sih kalau ada di kehidupan nyata. Tapi jangan sampai aku ketemu. Nggak mau ketemu. Tapi kan itu katanya kebanyakan di Jawa. Ya teman-teman Jawa lah tuh, hati-hati. Baca doa kemanapun. Kalau kalian belum tahu, Gundul Pringis itu hantu yang hanya berupa kepala. Jadi dia tuh selepas maghrib suka menipu warga dengan jatuh dari pohon. Nah warga ngira itu adalah buah kelapa, tapi ternyata itu adalah kepala manusia. Kepala yang hanya terdiri dari sedikit rambut. Nah ketika warga menemukan kepala itu, pastinya kan langsung lari ketakutan. Di saat itulah Gundul Pringis akan mengejar mereka. Dan ketika dapat, mereka akan digigit oleh Gundul Pringis. Dan seremnya lagi, Gundul Pringis ini mengejar mereka tuh sambil berguling-guling kepalanya dengan suara tawa yang cekikikan. Oke, back to the episode Gundul Pringis. Nusantara Horror Story Gundul Pringis. Halo guys, kembali lagi bersama saya, Chef Juni. Oke, siap. Dalam acara memasak bernama Mister. Akhir ini ramai berita sirup obat batuk yang mengakibatkan gagal ginjal misterius pada anak. Memang ya, negeri ini sukanya penuh misteri. Berkaca dari kasus sirup obat batuk, kali ini saya akan membuat sirup obat batuk tradisional yang sehat. Bersama partner saya, si Oyen Barbar tentunya. Pasti nggak banyak gerak, tidur mulu si Oyen. Langsung gas. Siapkan 2 ruas jahe. Kenapa 2? Kalau ada yang ketiga bikin nyesek guys. Hahaha. Chef Juni lucu. Lalu bakar hingga harum guys. Kupas dengan hati-hati seperti hatiku. Potong tipis-tipis setipis perasaanku. Masukkan ke dalam toples. Lalu campurkan bahan-bahan berikut. 1 sendok teh bubuk cabai yang murni ya, bukannya ada gurih-gurihnya. 70 ml cuka apel, 140 ml madu. Lalu kocok merata. Jangan lupa kasih tanggal dan didiamkan selama 1-2 hari. Oke. Dia bikin apa ya? Tadi dia bilang dia bikin apa? Oke, si Oyen so imut. Nanti Oyen dijilatin. Dia geli, Chef Juni geli. Kalau nakal nggak tak kasih whiskas kamu. Nggak tak kasih whiskas. Nggak dikasih whiskas gitu. Meow. Kita lanjut. Kebetulan saya sudah ada sirup yang sudah jadi. Kita siapkan air panas untuk menyeduh teh. Tubruk hingga teh berubah warna, kemudian siap dituang. Bentar. Madu, cuka apel, sama jahe dimasukkan ke dalam toples. Masih make sense. Kayaknya kalau diseduh sama teh enak tuh. Anget. Manis, anget. Cabai untuk apa? Perih nggak sih tenggorokan? Siapkan gelas dengan 2 sendok makan sirup tadi dan tambahkan teh hangat. Walaupun aku masih penasaran sama cabai. Jangan lupa kasih pemanis tampilan biar manis semanis janji politikus. Agak berani ya, Chef Juni. Let's try. Dan dia kaget dengan rasanya. Oke, dari gambar ini langsung mengingatkan aku dengan anime yang berjudul Food Wars. Entah apa hubungannya, mungkin ini kenikmatan sebuah minuman atau makanan ya, tapi apa hubungannya dengan lu jadi telanjang setelah mencoba? Oke, semua tubuhnya terasa ditelanjangi setelah mencoba minuman teh dengan sirup jahe itu. Ini asli mantep guys. Oke, ini asli mantep guys, perlu kalian coba. What? Oke, jadi kepala Gundul Pringisnya jilati kakinya. Pasti dia ngira itu meow. Jangan akan kamu, Yen. Meow. Loh, kok kamu di sini, Yen? Terus yang jilat ternyata si Gundul yang lagi menjilati kakinya. Wih, panjang banget lidahnya.
Oh. Kenapa? Hah? Apakah menurut kalian horor? Menurut aku kurang. Karena yang pertama, ceritanya udah ketebak sangat jelas. Nggak ada plot twist pastinya, hanya sekedar sosok gundul pringis yang menjilati kaki Chef Juni. Menurut kalian gimana? Ada satu judul yang kayaknya seru, judulnya Judi. Nusantara Horror Story, judulnya Judi. Kisah ini berawal ketika aku menemukan sebuah kitab misterius di toko buku bekas. Aku kira ini adalah kitab silat atau kitab sakti. Ternyata ini adalah kitab tafsir mimpi 100 triliun. Ini buku sudah buluk banget dah. Asal kamu tahu ya nak, kitab ini memang tidak suci, tapi tidak pernah mengajarkan kebencian walau berbeda keyakinan. Pembacanya selalu rukun meski sama-sama sering dikecewakan. Tapi saya tidak bisa menggunakannya, Pak. Baiklah, kalau kamu tertarik, nanti saya ajarkan. Mantap. Dan aku pun mulai belajar. Jadi untuk angka ini, kamu pakai rumus yang ini. Nah, kalau yang ini beda lagi. Oh, begindang. Setelah diajari, aku mulai coba-coba. Orang kaya Toto. Dan hasilnya 4302. Tembus. Oke, dia menang. Hal itu membuatku terus main togel. Namun, tidak ada yang tembus. Aku semakin kecanduan judi. Uang mulai habis, hidupku diambang kehancuran. Sampai aku putus asa dan melakukan jalan pintas. Dengan mencari angka lewat jalan yang tidak masuk akal. Seperti mencoba pasang nomor dari plat kendaraan yang kecelakaan. Kasihan si Seno, pada motornya baru. Jadi nomornya, ini disensor ya nomornya. Buka praktek. Juga pergi ke rumah dukun untuk mencari nomor togel. Malah aku disuruh main judi online saja yang tidak diblokir pemerintah. Katanya juga Mbak Dukun sedang tidak bisa memberi nomor dan menyuruhku mencari nomor di makam Ki Menda Ireng. Aku melakukan ritual di kuburan keramat yang ada di desa ini. Di bawah pohon beringin, Mbah datanglah, bantu cucumu ini. Tolong kasih cucumu ini nomor yang tembus. Akan aku beri apapun mau Simbah. Angin berembus kencang. Yoi cu. Setan genderuwo pasti. Yap hari. Si goblok ini katanya mau minta nomor. Oh iya Mbah, mau bantu saya? Apa yang akan kau kasih padaku sebagai imbalannya? Segalanya Mbah, apapun yang Mbah mau. Hahaha, baiklah kita deal. Akan kuberi nomornya, dijamin tembus 4 angka. Beneran Mbah? Begitulah perjanjian dengan makhluk ini dimulai. Oke. Setelah diberi nomor, aku pasang dengan nilai tinggi. Pede ceritanya nih. Oke. Dan beneran tembus semua. Aku kaya. Aku kaya. Aku memulai berjudi lainnya. Aku selalu menang, hingga membuatku menjadi orang kaya. Siap, Alphard. Mobil baru nih, guys. Hingga hari itu pun datang. Hei, sudah saatnya kamu membayar. Apa maksud Mbah? Bayar apa? Pakai apa? Tentu saja bayaran atas semua kekayaan ini. Dengan nyawamu sebagai gantinya. Tidak Mbah, saya belum siap. Bodoh amat. Oke, si Mbah murka. Aura neraka yang keluar. Oh, tidak. Wait. Kenapa bajunya berubah warna? Dari merah jadi putih. Tidak, jangan Mbah. Created by the poor, stolen by the rich. Aku kenal kata-kata itu. Ternyata dia di rumah sakit jiwa. Itu pasien kita selanjutnya, Dok. Namanya Rudy, dulu suka sekali berjudi. Semua hartanya habis, kini dia kena mental dan dibawa ke sini untuk rehabilitasi. Itu bukan milik saya, ini milik semua. Saya hanyalah orang yang punya visi. Dia seperti itu karena judi, Dok. Judi memang menjanjikan kemenangan, menjanjikan kekayaan. Bohong, kalaupun kau menang itu awal dari kekalahan, dan kalaupun kau kaya itu awal dari kemiskinan. Yang kaya bisa jadi melarat, apalagi yang miskin. Yang senang bisa jadi sengsara, apalagi yang susah. Apapun nama dan bentuk judi, semuanya perbuatan keji. Setuju. Apapun caranya, entah itu kartu ataupun game Play Store. Judi tak ada. Wait! Bang Haji Roma. Apapun nama dan bentuk judi, jangan lakukan dan jauhi. Betul, Dr. Romi. Sungguh terlalu. Pergi kau dasar setan. Sudah saatnya. Tidak. Genderuwonya bersikeras mau dapatin si Rudy.
Rudy teriak, judi berakhir. Jangan lupa ada gue. Hey, Anda orang pertama yang menakuti saya. Oke. Setelah kita baca 3 cerita, aku nggak tahu apakah kalian juga merasakan kayak aku atau enggak. Tapi kalau dilihat, ini si autornya, si Ichigo Kun, kayaknya pengen memperpadukan antara horor dengan komedi. Aku nggak tahu tujuannya apa, tapi kayaknya dia ingin menceritakan sebuah kisah horor tanpa membuat orang-orang itu ketakutan, tanpa membuat pembacanya itu mimpi buruk, mungkin terganggu dengan horornya, jadi agak diplesetkan sebagai komedi. Kayaknya. Aku mau tahu pendapat kalian dari 3 cerita yang kita baca barusan, coba komen di bawah. Dan apakah kalian punya rekomendasi lain tentang komik di webtoon yang horor banget lah coba. Kita coba yang horor banget, yang seru nih untuk dibaca kayaknya. Karena dari 2 komik yang kita baca, yang pertama itu silent horror dan yang kedua ini Nusantara Horror Story. Jujur, aku lebih suka yang silent horror daripada Nusantara Horror Story. Karena ya tadi di sini ada bumbu komedinya yang menurut aku kurang masuk karena kita mau fokus dengan horornya. Tapi silent horror kemarin itu asli nyeremin. So guys, itu dulu video kita pada malam hari ini. Semoga kalian suka, semoga kalian terhibur. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka, subscribe channel ini untuk berlangganan, dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik dan saran untuk kemajuan channel ini, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye guys. Bentar, Laitannya siapa sih, Ci? Kenapa aku mengira Laitar itu dia, padahal jelas-jelas dianya Arif. Jadi Laitar itu si ceweknya ya? Ngeheng anjir.